Salam Pancasila. Menjadi pengajar di Diklat PIP harus melalui proses sertifikasi resmi dari BPIP. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang sertifikasi pengajar di Diklat PIP. Video ini akan membahas alasan pentingnya sertifikasi, kriteria calon pengajar, dan tahap-tahap yang harus dilalui. Yuk simak penjelasan berikut ini. Kenapa perlu sertifikasi? Sertifikasi ini menjadi cara BPIP menjaga kualitas pengajar. Karena Diklat PIP itu bukan cuma transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jadi, pengajarnya pun harus teruji dan terstandar. Siapa aja yang disebut pengajar Diklat PIP? Pertama, mahasiswa, yaitu pengajar yang berasal dari unsur ASN, TNI, dan Polri. Dan kedua, penceramah, yaitu pengajar yang berasal dari unsur non-ASN, non-TNI, dan non-Polri. Apa aja nih yang jadi kualifikasi untuk menjadi pemaiswara dan penceramah? Pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, punya rekam jejak dan integritas yang baik. Keempat, siap mengikuti semua proses sertifikasi. Selanjutnya kita masuk ke alur proses sertifikasi pengajar Diklat PIP. Tahap pertama, pendaftaran. Pendaftaran diumumkan di website bpip.go.id. Lembaga pengusul akan mengirimkan daftar nama dan dokumen lengkap calon pengajar ke BPIP. Adapun dokumen lengkapnya sebagai berikut: daftar riwayat hidup, foto 4x6 latar merah, ijazah terakhir, sertifikat diklat jika ada, bukti pengalaman mengajar dan berorganisasi, dan khusus mahasiswa ada SK jabatan terakhir. Tahap kedua adalah verifikasi berkas. Tim sekretariat cek kelengkapan dokumen. Kalau lengkap, lanjut asesmen. Kalau belum lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi. Selanjutnya tahap ketiga yaitu asesmen kualifikasi khusus. Pada tahap ini, tim asesor menilai dokumen dengan bobot tertentu. Bobot penilaian mahasiswa 20% kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat PIP yang dipilih, 30% bukti kompetensi, 35% relevansi pengalaman mengajar, 15% relevansi pengalaman organisasi. Bobot penilaian penceramah 20% kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat PIP yang dipilih, 30% bukti kompetensi, 50% pengalaman mengajar. Klasifikasi hasil penilaian. Kualifikasi utama 93-100 direkomendasikan mengikuti pelatihan sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila selama 6 jam pelajaran. Kualifikasi Madya 82-92,99. Kualifikasi dasar 71-81,99 direkomendasikan mengikuti pelatihan 32 jam pelajaran. Sedangkan nilai kurang dari 70,99 belum memenuhi kualifikasi. Jangan kaget, prosesnya cukup ketat, tapi justru disinilah kualitas dijaga. Kalau dibutuhkan, ada juga tahap wawancara untuk pendalaman data dan hasil asesmen. Penelusuran rekam jejak. BPIP akan menelusuri rekam jejak calon pengajar bersama dengan instansi yang berwenang, mulai dari sikap, perilaku, sampai integritas dalam kehidupan sosial dan profesional. Bagi yang lulus asesmen dan rekam jejak, peserta akan mengikuti pelatihan calon pengajar di Diklat PIP. Di sini belajar cara mengajar materi Pancasila, mulai dari materi dasar, materi umum, dan pengayaan, bahkan micro-teaching atau praktik mengajar. Setelah pelatihan selesai, peserta yang lulus akan ditetapkan secara resmi sebagai pengajar di Diklat PIP yang diberikan sertifikat yang berlaku selama 4 tahun dan bisa diperpanjang. Jadi, ini bukan sekedar formalitas, tapi ini bentuk komitmen BPIP dalam pembangunan karakter manusia Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Yuk, ikut ambil bagian dalam membangun bangsa lewat sertifikasi pengajar di Diklat PIP. Jangan lupa daftar ya!